Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini saya Salwa Al-Haris dari Prodi PGMI dengan dosen pengampu Bapak Jufri Hardianto Zulfan, SHMH, akan menyampaikan materi kuliah kewarganegaraan pemahaman demokrasi konteks Indonesia. Pemahaman demokrasi konteks Indonesia melibatkan sejumlah faktor budaya, sejarah, politik, dan sosial yang khas bagi negara tersebut. Berikut ini beberapa poin penting yang dapat membantu memahami demokrasi di Indonesia. Yang pertama, keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam secara budaya, etnis, agama, dan bahasa. Pemahaman demokrasi harus mempertimbangkan keberagaman ini dalam merancang kebijakan dan proses politik yang inklusif. Yang kedua, sejarah politik. Indonesia meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda pada tahun 1945. Proses demokratisasi di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan, termasuk masa Orde Baru yang otoriter di bawah kekuasaan Soeharto. Yang ketiga, sistem politik. Indonesia menganut sistem presidensial dengan pemerintah yang terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Sementara legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diadakan secara teratur untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD, dan pejabat pemerintah daerah. Pemilihan umum di Indonesia telah diakui oleh banyak pihak sebagai proses relatif bebas dan adil. Yang kelima, tantangan demokrasi. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam hal demokrasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti korupsi, ketidaksetaraan, intoleransi agama, dan konflik horizontal antar kelompok. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan semakin penting. Aktivasi masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, media independen memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Yang ketujuh, kehidupan beragama. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga memiliki komunitas religius dan beragam. Toleransi antar agama dan kebebasan beragama menjadi bagian penting dari demokrasi Indonesia. Yang kedelapan, pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan sosial juga merupakan aspek penting dalam pemahaman demokrasi di Indonesia. Pemerataan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi fokus dalam upaya memperkuat demokrasi. Demikian beberapa poin yang dapat membantu memahami demokrasi di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki dinamika politik dan sosial yang unik, dan demokrasi di Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.